fahadza jazaohum wa masiruhum ila an-nar ila akhir maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kondisi manusia, kondisi kita kelak nanti di yaumul qiyamah menurut Rasulullah SAW yang kita bahas kemarin akan terbagi menjadi 12 golongan. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, kemudian kita masuk ke alam kubur kita, kemudian kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Nah, pada saat kita dikembalikan atau dibangkitkan kembali oleh Allah, maka pada saat itu kita terbagi menjadi 12 golongan. Itu sudah kita bahas pada saat kemarin. Nah, sekarang ternyata ada pendapat lain, ya. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kita, ada pendapat dari salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal. Pernah dengar ya nama Mu'adz bin Jabal ya? Ini kan nggak kenal tapi kita pernah dengar deh. Mu'adz ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang tergolong beliau adalah sahabat yang cerdas, pintar. Ini bagian dari saya. Satu tempat itu juga ada dia tapi ada yang Allah. Ini musola memang musola favorit zaman dulu Pak. Dulu kalau saya kecil sudah banget tarawih di sini Pak. Ini namanya musola Al-Asoi dulu. Benar nggak Pak? Iya. Ini di sini namanya musolanya bukan Al-Mukhtar, terkenalnya dulu. Namanya musola Al-Asoi. Ini terkenal banget musola kalau saat bulan Ramadan Pak. Tarawihnya satu nafas Fatihahnya di sini. Nah, itu saya dicari mulu Bang Lalan waktu itu Pak. Bang Lalan tadi ini jadi nggak ada kemana ya, mau kabur ke Al-Asoi karena cepat kan di sini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Jadi pada saat itu Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat daripada Rasulullah SAW, yang mana beliau salah satu daripada sahabat yang pertama kali masuk Islam dan sahabat yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Salah satunya Mu'adz bin Jabal ini pernah dinasehati oleh Rasulullah SAW, pernah dikasih ijazah oleh Rasulullah. Wahai Mu'adz, kelak nanti setelah engkau sholat, bacalah doa yang sering kita baca. Ternyata doanya apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doanya Rasulullah yang Rasulullah berikan kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Sehingga beliau menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah, ya. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan termasuk orang yang senantiasa selalu bersyukur, ya. Itu untuk meningkatkan pemahaman kita dan kita menjadi orang cerdas layaknya Mu'adz bin Jabal. Kalau sebelum belajar baca doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ternyata Mu'adz bin Jabal ini dia punya versi sendiri. Kalau kata Mu'adz bin Jabal, berdasarkan beberapa rujukan di sini, termasuk ayat-ayat Quran dan juga perkataan Rasul, kata Mu'adz bin Jabal, kelak nanti di yaumul qiyamah pada saat kita dibangkitkan dari alam kubur kita pun sama akan terbagi menjadi 12 golongan. Kalau kemarin dibagi-bagi, golongan pertama adalah orang yang ini, golongan kedua adalah orang yang begini. Nah, beliau Mu'adz bin Jabal ini juga sama. 12 golongan itu siapa saja? Wa yusyaruna yaumal qiyamah min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kuburi ala 12 faujan. Amal faujul awal, yaitu golongan pertama, mereka yang akan
wala arjulun. Mereka dibangkitkan oleh Allah tidak memiliki tangan dan kaki, Pak. Dia nggak punya tangan, padahal di dunianya dia punya tangan. Yadun itu artinya tangan. Yadun, yadani, aidun. Aidun itu artinya tidak memiliki tangan, jamaknya dia jadinya. Wala arjulun, dia juga tidak memiliki kaki. Rijul itu artinya kaki. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Fayunadi min qibal rahman haula'il ladzina qalu. Misalnya pada saat itu kita bertanya, siapa sih mereka? Siapa yang dibangkitkan oleh Allah, tapi pada saat dibangkitkan dia tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Oh, ternyata mereka adalah haula'il ladzina kanu yu'dunal jiran. Mereka adalah orang-orang yang di dunianya senantiasa selalu menyakiti hati tetangganya, Pak. Yang kagak pernah akur sama tetangganya, yang selalu bermasalah sama tetangganya dimanapun dia tinggal. Karena sebenarnya bukan lingkungan kita yang membuat kita seperti ini, Pak. Kita yang membuat nyaman dengan lingkungan kita. Orang yang hatinya jelek, orang yang hatinya kotor, yang dimana aja punya musuh, sama kelak nanti dia pada saat pindah ke tempat yang lain pun dia akan jadi bermasalah juga. Betul nggak gitu, Pak? Ternyata bukan lingkungan yang bermasalah. Siapa yang bermasalah? Emang orang yang bermasalah. Nah, jadi model kayak dia sama, lingkungan itu juga sama dimasalahin. Di Kabupaten Depok bermasalah juga tetangganya. Di orang di Bojong bermasalah lagi di Bojong dia, Pak. Emang ternyata bukan lingkungannya, emang dia yang bermasalah. Jadi kalau kita lihat, dia memang karakternya kayak begitu. Penghasut lah, bukan adu domba lah, bukan fitnah, doyan gibah segala macam. Ya udah, dimanapun dia tinggal pasti jadi sampah di masyarakatnya. Alhamdulillah. Jadi Islam itu sangat loh, sangat benar-benar Islam itu menjunjung tinggi namanya tetangga. Bahkan kata Rasulullah SAW, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barometernya sampai ditentukan sama Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya, sayang kepada tetangganya. Karena sesungguhnya saudara kita yang paling dekat adalah tetangga. Benar, Pak. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Istri saya tuh sering lupa. Jadi kalau kemana-mana tuh dia suka lupa. Kemarin jalan, udah sampai tengah perjalanan dia lupa. Ya Allah, itu kompor gimana ya, udah dimatiin apa belum ya? Di tengah jalan mikirin kompor, lupa udah dimatiin apa belum. Coba yang saya telepon saudara saya yang di Menteng atas sampai tetangga saya. Ya tetangga lah. Kita telepon tetangga, kita tolong, yakin dong, coba kalau kita bermasalah sama tetangga kita, berani nggak kita minta tolong? Buru-buru mau bantuin, syukur loh, supaya bakar sekali rumah dulu. Kenapa memang kayak begitu? Artinya nggak enak deh, Pak, nggak nyaman kita, Pak. Nggak nyaman kalau kita punya masalah dengan tetangga. Makanya katanya nasabul mar'i daruhu. Kalau kita mau melihat seseorang, barometer itu lihat aja rumahnya gimana. Kalau rumahnya sering dikunjungi sama orang, rumahnya sering didatangi banyak tamunya, berarti yang punya rumah juga enak orangnya, Pak. Betul nggak gitu? Kan terkadang suka begini ya kita ya. Entah itu masalah ataupun urusan keluarga kita, arisan keluarga, perkumpulan warga di rumah RT, rumah RW, ada PRW Wahab di sini nih. Itu kan kadang-kadang nih kita sekali pengen kumpul, kadang-kadang pengen banget deh warga itu ataupun saudara-saudara kita kumpul di rumah si A. Padahal mohon maaf, di rumah si A itu belum tentu rumahnya gede, belum tentu makanannya banyak. Tapi kenapa? Kalau bawaannya kalau pengen kita arisan keluarga, pengen di rumah dia dulu, Pak.
Ada nggak yang gede-gede banget? Iya. Padahal kalau kita lihat rumahnya biasa aja, rumahnya nggak gede-gede banget, rumahnya gang, ya Allah gang sempit. Tapi ternyata enak banget kumpul di situ, nyaman aja gitu Pak. Ternyata yang nyaman itu bukan masalah fisik daripada rumahnya, bukan masalah jamuannya, bukan. Yang masalah adalah siapa yang tinggal di situ. Ada rumah gede saudara kita, tetangga kita, oh rumahnya nyaman, gede rumahnya Pak. Garasi yang buat 5 mobil, 7 mobil buat di dalamnya. Tapi kita boro-boro masuk ke dalam ruang tamunya, dibuka garasinya, kalau masuk mobil doang kita lihat Pak. Gak pernah kita lihat Pak. Makanya itu bersyukur ya Pak. Senang gitu kalau rumah kita itu sering dijadikan tempat kumpul. Masalah apa-apa, RT, kumpul masalah musola, kumpul masalah majelis, kumpul masalah 17-an. Ya kumpul di rumah itu, masalah rumah RT udah paling enak udah, rumah RW udah paling enak udah. Walaupun ya suku aja biasa aja, tapi bukan masalah suku aja, bukan masalah tempatnya nyaman atau tidak nyaman, tapi masalah gimana sifat ataupun sikap yang punya rumahnya. Ya, jadi kata Rasulullah, lihat aja, bahagia deh orang yang rumahnya itu sering banget dijadikan tempat kumpul, dijadikan tempat silaturahmi gitu. Ya. Saya pernah berani saya begini Pak, ada saya kebetulan rumah saya ada punya warung. Alhamdulillah Pak Ustaz, rumah saya mah hampir 4 hari bisa beribu sama orang Pak Ustaz. Banyak kalau 50 orang rumah saya, dulu dagang wajar aja ini. Tentunya kalau ada sembako di rumahnya, nggak wajar sama hari disamperin orang itu Pak. Ya, jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi bagaimana kita menghormati tetangga kita. Ya, jadi ya kalau kita lihat begitu lah kalau tadi andil mar'i batas al. Kalau kita mau tanya seseorang, jangan tanya sama diri sendiri. Fas'al an qarinihi. Tanyalah sama temannya, tanya sama tetangganya. Kalau bapak mau tahu siapa saya, nanya itu sama saya. Jadi gimana sih orangnya? Nanya sama saya. Saya alhamdulillah kemarin maulid di masjid rumah saya. Kalau kagak ada saya, nggak bakal jadi maulid. Emang semua yang ngaku siapa kemarin itu? Saya alhamdulillah tuh. Nanyanya sama saya. Coba nanya sama tetangga saya. Jadi gimana di rumahnya? Ya boro-boro. Keluar juga nggak pernah. Bertetangga juga nggak ada kenal sama dia. Nanya tetangga begitu. Jadi kalau kita mau tahu tentang seseorang, fas'al an qarinihi, tanya sama temannya, tanya sama tetangganya. Begitu pentingnya tetangga dalam Islam. Hubungan kita bagus sama Allah, rajin kita ke masjid, rajin kita ke majelis taklim segala macam. Tapi kalau sama tetangga kita nggak pernah akur, sama tetangga kita bermasalah terus. Ada yang nggak usah sama banyak tetangga kita bermasalah. Di rumah kita kan rumah kampung Pak, kita kan tinggal di kampung. Ya Allah yang namanya tinggal di kampung Pak, kita rumah tetangga kenal semua, akrab sama kita, dekat sama kita. Ada satu tetangga aja yang bermasalah sama kita Pak. Gak usah banyak-banyak, satu aja tetangga yang bermasalah sama kita. Udah sempit tempat kampung kita Pak. Betul nggak begitu? Iya kan? Mau ke majelis taklim, dan iya kita. Mau sholat berjamaah, nggak sampingnya lagi kita duduk kayak. Padahal sama yang lainnya akur kita, sama yang lainnya biasa-biasa aja. Tapi ada satu orang yang bermasalah sama kita, sempit masjid itu Pak, sempit pengajian kita Pak. Nah itu semua sangat tergantung sama hati kita. Itu saja yang membuat luas rumah kita, indahnya rumah kita, ternyata bukan perhiasan rumah kita, tapi itu semua tergantung dengan hati yang pemilik rumahnya. Itu yang pertama. Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wal jaru dil kurba wal jaru dil janib wasahibi dil janib al ayat. Ya, kalau Ta'ala ya, jadi kita harus bertetangga, harus dekat. Dil kurba al jaru dil kurba. Karena sesungguhnya jari itu tetangga itu adalah dil kurba, orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling bersahabat dengan kita, yang tahu dengan kondisi kita adalah tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma faujul tani. Yang kedua adalah siapa? Yusyaruna min kuburihim ala suratid dabbah. Kelak nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti
seperti wajahnya binatang melata. Mukanya itu kayak binatang melata. Yuqalulah, ada yang mengatakan itu seperti khonazir. Khonazir itu seperti babi-babi juga. Fayunal munadi min qiblir rahman. Pada saat itu kita bertanya, siapa itu ya Allah? Haula'il ladzina yatahawwanuna fis shalah. Mereka adalah orang yang senantiasa yatahawwanun. At-tahawun berarti orang-orang yang meremehkan, menggampangkan masalah sholat. Mereka kayak binatang nanti di dunia kiamat. Bahkan kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat beliau Mi'raj, pada saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj itu, Rasulullah melihat sekumpulan orang. Ketika melihat sekumpulan orang, di mana sekumpulan orang tersebut membenturkan kepalanya kepada suatu batu yang sangat besar dan panas. Dibenturin aja kepalanya, dibenturin, dikembalikan lagi sama Allah, dibenturin lagi, dikembalikan lagi, dibenturin lagi, dikembalikan lagi. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, man haulai ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ketahuilah mereka seperti itu karena mereka ketika hidupnya mereka meremehkan tentang sholat, digampangin tempat sholatnya, diremehin sholatnya. Bahasa di sini adalah yatahawwanun, meremehkan. Sebenarnya kalau bahasa meremehkan bisa jadi mereka sholat, tetap aja sholat, tapi diremehin sholatnya yang lantaran. Caranya lah baru ajan, caranya lah baru 1:30, baru jam 1. Rugi banget itu sholat tepat waktu itu, rugi banget. Dulu pernah kan kita dengar kisah Umar bin Khattab kan? Apa kata Umar bin Khattab? Ketika beliau Umar bin Khattab itu sedang sibuk apa beliau panen. Beliau sedang sibuk panen korma pada saat itu di Madinah. Ketika lagi sedang sibuk-sibuknya panen di Madinah, beliau melihat sekumpulan orang baru pulang dari masjid. Setelah beliau melaksanakan sholat zuhur, Umar tanya sama mereka, dari mana kalian? Oh, sini Umar, kita baru saja waktu khalifah berangkat dan kami baru saja pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Umar pada saat itu karena dia saking sibuknya sedang panen, lupa, nggak sengaja Pak, nggak disengaja sama Umar. Astagfirullahaladzim, ini udah masuk waktu zuhur. Ini baru saja dari masjid. Ya Allah, aku telah lalai, aku telah celaka, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat zuhur berjamaah. Nyesal Sayyidina Umar. Apalagi kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku akan berjanji, kelak ini seluruh hasil panenku, semua hasil panen yang aku dapatkan hari ini, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah sebagai tebusan karena aku meninggalkan sholat zuhur berjamaah. Sholat gak beliau? Sholat, cuma sholatnya gak berjamaah. Tiba sholat kagak berjamaah aja, nyeselnya luar biasa loh. Sampai seluruh hasil dagangannya pengen diinfakin, keluarin semuanya. Enggak, bukan kayak begini. Caranya salah nih saya tuh. Jadi kayak begitu. Kalau kita melihat tuh di Arab itu kan, di Mekah, di Madinah tuh kenapa mereka bisa subhanallah ya, bisa berkah itu negaranya? Karena kayak begitu. Mereka pada saat azan sholat terdengar itu di Mekah itu, buka nggak toko-toko Pak? Tutup semuanya. Nggak ada yang boleh buka. Semua warung tutup semua. Kita lagi belanja, sholat zuhur nih. Pada saat itu azan disuruh keluar kita Pak. Lagi belanja, sholat zuhur terdengar suara azan disuruh keluar. Model di Minangkabau kayak begitu gimana Pak? Sepi itu Pak pasar kita tuh. Orang ramai pasar rumput pada saat johor, orang lagi istirahat. Rumah makan kapan ramai Pak? Warteg kapan ramai warteg? Lor. Warung Padang ramainya kapan? Lor. Usman Umar nggak mau kayak begitu, kata Umar salah. Ini salah. Kenapa? Karena mereka meremehkan namanya sholat. Nah, ketika kita bicara mengenai sholat, ternyata bukan masalah waktu saja. Orang-orang yang
terkait dengan segala hukum yang terkait dengan sholat. Di antaranya apa? Hukum fikihnya gimana? Mereka bisa sholat sempurna, mereka bisa sholatnya diterima sama Allah. Bagaimana dengan cara sholatnya? Maaf, Rasulullah SAW ingat kata kita apa kata Rasulullah? La yanzurullah illa man jarra thawbahu khuyala. Kelak nanti di hari kiamat Allah tidak bakal mau melihat orang yang di dunianya make sarung, make celana, khuyala sampai nyeret-nyeret coba. Kan nanti itu nanti terkait dengan sholat coba. Kenapa kita nggak boleh pakai kain sampai menyeret-nyeret coba? Di antaranya coba larangan kayak begitu supaya celana kita, kain kita nggak kena najis. Sementara ada beberapa orang yang pakai celana coba, celananya sendiri diinjak sama sepatunya dia. Ada nggak yang begitu? Pakai celana, celananya sendiri diinjak sama sendalnya dia. Sementara celananya itu yang dibuat dia untuk sholat. Waktu ada najisnya begitu Pak, betul apa nggak gitu? Ini orang-orang yang meremehkan sholat nggak bakal kepikir ke situ Pak. Orang-orang yang hidupnya biasa ninggalin sholat nggak bakal kepikir, wah nanti celana saya ini kena najisnya nih. Nanti kalau sholat gimana ya? Nggak kepikiran kayak begitu Pak. Ya tahawanun, mereka meremehkan tentang sholat, termasuk masalah najis Pak. Termasuk masalah istinja, begitu Pak ya. Kalau kita kaitin sama hukum-hukum sholat, ya ternyata kan bukan sholat kitanya saja bermasalah. Sebelum sholatnya itu kita harus tohar segala macam. Itu yang bermasalah karena itu dalam hukum Islam, Pak. Ketika Bapak belajar fikih, pasti bab pertama yang dibahas mengenai tohar. Betul nggak begitu? Bapak mau ke mana aja dah, kitab mana aja dah. Coba sok lihat, mau kitab fikih, Fathul Mu'in, Safinah, segala macam dah. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling atas, pasti bab pertama yang dibahas adalah tentang toharo. Nanti toharo kan terkait sama sholat, terkait sama tayamum yang membatalkan wudhu, sunnah-sunnah wudhu, sunnah-sunnah sholat, bla 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 segala macam begitu kan? Ya, coba kalau kita lihat sekarang, ya Allah, kan kita mah agak sedikit miris gitu Pak. Biasanya kayak begitu tuh kita meremehkan masalah toharo kita, istinja kita. Coba lihat tempat-tempat SPBU, tempat-tempat umum. Kalau mereka tempat kencingnya modalnya gimana? Diri kan? Pak, mohon maaf, Bapak kalau kencing berdiri, maaf ini Pak ya. Kalau Bapak nggak hati-hati banget, nyiprat Bapak itu Pak. Betul nggak begitu? Iya, serius itu. Ya Allah, nyiprat, riskan banget sama nyiprat kan? Maka itu sekarang udah ada tuh yang pakai urinior ya, yang pakai akrilik gitu ya, urinior itu buat apa? Buat menghalangi biar nggak ada celana kita. Karena itu Islam itu ngajarin kalau kencing itu kan bukan berdiri. Coba Bapak ke Madinah, negara Islam, Abu Dhabi lihat deh, enggak ada di Qatar itu nggak ada yang namanya kamar mandi itu tempat kencingin berdiri. Semuanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, coba lihat jongkok semuanya, betul nggak? Nggak ada yang berdiri karena Rasulullah ngajarinya jongkok. Kalau kita bahasa keluarga ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena pencerahan kita yang akan mengisi materi maulid seperti tausiah maulid. Mohon maaf, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuannya adalah maulid Junaid. Astagfirullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi
على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة صلي على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا صلي على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على صلي على محمد يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وذلي بحمد موالده سائقة هنية مبتدعا من الشكر الجميل مطايا وصلي وسلم على النور الموصف بالتقدم والأولية المنتكر في الغرر الكريمة والجبال
واستمح الله تعالى رضوانا يخص الإدراك الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستديد لسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطا وأنشر في قصة المولد النبوي فروضا حسانا أبكاريا لازما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا واستمع بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتر اللهم مولا الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمده شهران على مشهور الأقوال المروية توفي المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية أما كان فيهم سهرا سكيما يعانون سقمه والشكوى ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن لزمان أيام جلية أن حوض صار حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة الحاضرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له سنة صلى الله